Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil a'lal a'azzil akbar. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamda kulli man hamida wa nashkuruhu syukra kulli man syakar ala ni'amihi wa atayahu allati la tu'addu wa la tuhsar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh syahadatan nafuzu biha fi hadhihi dunya ila yaumil mahsyar. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa abdim wa taraham wa tahannan ala sayyidina wa maulana Muhammad al-makhsus bil majdil afkhar al-mustafa min adnan wa safwat mudar ala masabihil ghurar wa tabi'ina lahum wa tabi'ihim bil athar wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya karimu ya wabu ya wadudu ya bar. Amma ba'du, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Yang terhormat, yang mulia, Al-Fadil, Sulalatul Afadil, Tengku Haji Jamhuri. Yang terhormat, para ulama, para tengku, para tokoh masyarakat, pimpinan Majelis Inayatullah As-Sayyid Muhammad bin Fadil Al-Badri, Bapak Kapolres, dan semua yang hadir, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya pasti tidak ada yang beda pendapat bahwa nilai kemuliaan yang terbesar yang kita miliki adalah kita memiliki nisbat, kita memiliki tali hubungan, kita menjadi bagian dari umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa mimma zadani syarafan wa tiha wa kittu bi akhmusi apa usurayya dukhuli tahta qaulika ya ibadi wa anta ja'ala Ahmad ali nabiyya. Dan di antara keagungan dan kemuliaan terbesar sehingga kita merasa meskipun kaki kita menginjak bumi, namun kita rasakan bahwa kita seakan-akan di atas semua alam semesta. Kita masuk dalam semua firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berfirman, wahai hamba-hambaku. Nilai kemuliaan dan kebesaran tertinggi ketika sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam yang teristimewa, di waktu yang teragung, di saat seluruh para anbiya dikumpulkan oleh Allah di Baitul Maqdis sebagai bentuk simbolisasi penyatuan visi dan seluruh para nabi, dan Rasulullah menjadi imam di Baitul Maqdis di malam Isra wal Mi'raj. Dan kemudian di atas langit yang pada malam tersebut menjadi malam hari raya untuk seluruh para malaikat dan arwah salihin. Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi menyebut tentang malam Isra wal Mi'raj, ahli samawati wal ard wa man fawqahunna bi isyraqi nuri dzalika siraj. Sehingga sampai pada satu tempat malaikat Jibril pun harus mundur dari tempat tersebut. Hanya beliau baginda Nabi Muhammad alaihi wasallam yang diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala melanjutkan.
waktu yang demikian mulia, keadaan yang demikian istimewa, Allah menyebut Nabi Muhammad dengan predikat abdahu. Subhanalladzi asra bi abdihi, dengan hambanya. Maka di sini sudah menjadi sebuah kewajiban buat kita semuanya menghormati Nabi Muhammad, memuliakan Nabi Muhammad, mengagungkan Nabi Muhammad. Sudah menjadi keharusan, kewajiban, tanpa harus ada dalil. Kalau seseorang mempertanyakan mana dalilnya maulid, mana dalilnya memuliakan Nabi? Tuan, Anda punya kucing, kucing Anda punya anak, 3 anak kucing, 4 anak kucing, Anda senang, Anda gembira, tidak ada yang melarang dalam hukum Islam. Tidak perlu kemudian seseorang gembira akan sesuatu kemudian pakai dalil. Anda punya kucing, kucingnya punya anak, Anda punya bebek, Anda punya ayam, Anda punya kambing, kambing Anda melahirkan, Anda gembira, tidak ada yang melarang dalam Islam. Kenapa ada beberapa orang kita memuliakan Nabi Muhammad pakai nanya mana dalilnya? Tuan, berbicara bagaimana sahabat memuliakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai orang Quraisy, orang kafir, mereka menyatakan dan mereka mengatakan, semisal ucapan Abu Sufyan sebelum dia masuk Islam, aku telah datang ke Kaisaran Romawi, aku telah melihat Kekaisaran Kisra Persia, aku datang ke Najasyi, Raja Habasyah Ethiopia, namun aku tidak melihat seseorang yang memuliakan orang lain semisal sahabat Nabi Muhammad memuliakan Nabi Muhammad. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, kalau Rasulullah berwudu, para sahabat berebutan, yatasabaqun, berebutan untuk mendapatkan sisa air wudunya Nabi. Kalau mereka tidak mendapatkan air wudu sisa dari wudu Nabi, mereka menyentuh dan juga memegang tangan kawannya yang masih basah mendapatkan air wudunya Nabi. Nabi tidak meludah kecuali direbut oleh para sahabat. Dalam kitab Asy-Syifa' lil Qadhi Iyad diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, sampai Sayyidina Abdullah bin Zubair bin Awam, beliau adalah keponakan Sayyidah Aisyah, karena ibunya Abdullah Zubair bin Awam, ayahnya Zubair bin Awam, menikah dengan Asma binti Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar adalah kakaknya Sayyidah Aisyah. Maka Abdullah bin Zubair mahram sama Sayyidah Aisyah, keluar masuk rumah Rasulullah. Saat Rasulullah berbekam, selesai bekam, zaman dulu mungkin gak ada tisu, dikumpul-kumpulin dikit, kemudian Rasulullah bilang, wahai Abdullah, ya gulam, kau buang ini dan kau bersihkan ini mangkok ini. Kemudian dibawa keluar. Saat dibawa keluar, dia berpikir, kalau dibuang sayang darah Rasulullah. Kemudian beliau minum. Saat beliau minum, beliau jilat-jilatin, masuk lagi, ditanya sama Rasulullah, wahai Abdullah, kau buang di mana darah bekammu? Abdullah bin Zubair mengatakan, ya Rasulullah, aku buang di tempat yang tidak akan mungkin bisa ditemukan oleh orang lain. Rasulullah bersabda, la'allaka tashrabuh, kau minum ya? Abdullah bin Zubair mengatakan, na'am ya Rasulullah. Apakah kemudian Rasulullah bilang bid'ah? Sesat? Jangan berlebihan? Rasulullah mengatakan, man khalata damuhu dami harramallahu jasadahu 'alan niran. Siapa yang darahnya bercampur dengan darahku, maka Allah mengharamkan jasadnya tersentuh api neraka. Keringat Rasulullah sudah masyhur, Rasulullah wangi meskipun tanpa pakai minyak wangi, harumnya luar biasa Rasulullah. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dalam Simtud Durar mengatakan, wa idza marra bi tariqin urifa min tibihi annahu qad marra fi.
wa idza jalasa fi majlisin batiya tibuhu fihi ayyaman wa in taghayyab wa yujadu minhu ahsanu tibin wa illam yakun qad tatayyab. Kalau Nabi melewatin satu tempat, maka orang-orang yang lewat itu akan tahu bahwa tadi Rasulullah lewat tempat ini. Nabi kalau duduk di satu tempat, maka bau harumnya akan nampak dan juga akan dirasa oleh semua orang meskipun Nabi sudah meninggalkan tempat itu berhari-hari. Banyak riwayat hadis disebutkan oleh Al-Imam Tirmidzi dalam Syama'ilnya, diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, ada satu orang sahabat namanya Utbah bin Farqad As-Sulami, diriwayatkan oleh Ummu Asim. Ummu Asim ini adalah salah satu istri dari Utbah bin Farqad As-Sulami. Mohon maaf saya bilang salah satu istri karena ini sahabat punya 4 istri. Kemudian Ummu Asim mengatakan, wahai suamiku, kami dan madu-maduku, istri-istrimu semuanya selalu mencari bau harum minyak wangi yang paling mahal. Kami berlomba-lomba untuk menjadi yang paling wangi di antara kami semuanya di hadapan Anda. Namun setiap kami tidur sama Anda, kita semuanya itu mengetahui dan mempertanyakan, kau pakai minyak wangi apa? Selalu lebih harum minyak wangi. Berkata Utbah bin Farqad As-Sulami, wahai istriku, rahasianya hanya satu. Dulu waktu aku kecil, aku kena penyakit asyara. Syara itu penyakit cacar. Kemudian aku waktu masih kecil kena penyakit cacar, dibawa sama abahku ke Rasulullah. Fa'amarani an atajarrada min thiyabi. Rasulullah menyuruhku untuk mencopot baju. Setelah dicopot baju, kemudian Rasulullah mengelus-ngelus tubuhku. Dari sejak itu tubuhku selalu harum bau bekas sentuhan tangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Sahih Muslim, di tingkat hadis yang tertinggi, riwayat Sayyidina Anas, Rasulullah istirahat siang qailulah di rumah uniknya yang namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim, di rumah Ummu Sulaim Rasulullah tidur. Karena tidurnya qailulah menjelang siang, Rasulullah berkeringat. Ummu Sulaim ambil kesempatan, diambilnya kapas, pelan-pelan disentuh tubuh Rasulullah, diambil dengan kapas, dimasukkan ke dalam botol, pelan-pelan supaya Nabi nggak bangun. Dapat beberapa tetes, kemudian Rasulullah terbangun. Rasulullah mengatakan, ya mahada ya Ummu Sulaim, apa yang kau lakukan wahai Ummu Sulaim? Ummu Sulaim mengatakan, ya Rasulullah, arraquka atyab min miskil adh. Ya Rasulullah, keringatmu lebih harum daripada minyak mesek yang paling harum. Ya Rasulullah, nutayyib bihi tibana. Wahai Rasulullah, kami campur kepada minyak wangi kami supaya lebih harum. Fahami, minyak wangi dicampur dengan keringatnya Nabi tambah harum. Kira-kira kalau kita punya minyak wangi kita campur sama keringat kita, apa jadinya? Orang kadang-kadang tidak ngerti nilai kemuliaan Nabi sampai ada yang berani mengatakan Nabi Muhammad sama dengan kita, manusia biasa. Manusia biasa apa? Keringatnya saja beda. Keringatnya Nabi wangi, hidungnya Nabi mancung, wajahnya Nabi sangat ganteng. Hanya saja ketampanan Rasulullah yang disebut 2 kali lipat dari ketampanan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Nabi Yusuf adalah separuh dari ketampanan Rasulullah. Wanita-wanita melihat ketampanan Nabi Yusuf, mereka sampai memotong-motong jari mereka. Allah berfirman, ini bukan pendapat ulama, Al-Qur'an, falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillah ma hadza bashara in hadza illa malakun karim. Tatkala wanita-wanita itu melihat Nabi Yusuf, mereka semuanya bertakbir. Wa qatta'na aydiyahunna. Maaf, saya tidak bicara sama tengku-tengku yang ahli nahwu sama sorof. Santri saja ngerti. Koto'a itu beda. Koto'a memutus, koto'a memotong-motong, beda. Koto'a Zaidun al-habla, Zaid memotong tali.
Tapi qatta'a Zaidun al-habla, bukan satu memotong-motong. Ini sangat aneh. Ketika kita kaget, kita kesentuh jarum, kesentuh pisau, kita akan mungkin kaget, tapi langsung tersadar. Tapi wanita-wanita melihat wajah Nabi Yusuf, mereka memotong-motong tanpa sadar. Untungnya ketampanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diliputin haibah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kewibawaan besar Rasulullah, sehingga para sahabat atau mungkin wanita-wanita tidak sampai terfitnah dengan wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu guru kita Abuya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki Makkatul Mukarramah, beliau mengatakan ketampanan Nabi Yusuf diumpamakan seperti rembulan di bulan purnama raya, dan ketampanan Rasulullah diumpamakan semisal matahari. Bulan kita bisa menikmatinya, tapi matahari kita tidak sanggup melihatnya meskipun cahayanya lebih besar dan lebih kuat daripada bulan. Beliau juga mengatakan bahwa ketampanan Rasulullah diliputi dengan kewibawaan yang besar, sehingga tak ubahnya seorang murid memandang guru, seorang anak memandang orang tua. Mohon maaf, umpama nih ibu saya cantik-cantiknya orang, nggak mungkin saya kepikir syahwat melihat ibu saya. Guru saya ganteng-gantengnya orang, nggak terpikir sama kita pandangan syahwat karena wibawa dan haibah seorang guru dan ulama tersebut. Demikian juga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita sampaikan, semua urusan Rasulullah berbeda. Dalam memuliakan Rasulullah juga berbeda. Maka jangan kemudian kita tertipu dengan omongan sebagian orang, memuliakan Rasulullah bid'ah, memuliakan Rasulullah lebay berlebihan. Kalau kalian mengetahui membuka kitab-kitab hadis bagaimana para sahabat kepada Rasulullah, nggak terbayang sama kita, Tuhan. Maaf Tuhan, para sahabat melihat Rasulullah itu betul manusia, tapi yang mereka pandang adalah Rasulullah adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Jangan memandang Rasulullah sebagai kemanusiaannya. Betul, Nabi Muhammad manusia, tapi pandanglah sisi keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tadi kita sebutkan hadis-hadis tentang darah bekam Rasulullah, keringat Rasulullah, apalagi rambut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana para sahabat berebutan rambut Rasulullah? Disebutkan di dalam hadis saat Rasulullah SAW pangkas di Haji Wada, yang mangkas Rasulullah namanya Kharrash bin Umayyah. Tukang cukur Rasulullah di Sulhul Hudaybiyah disebut namanya Ma'mar bin Abdullah. Tukang pangkas Rasulullah waktu Haji Wada namanya Kharrash bin Umayyah. Saat dipangkas rambut Rasulullah, Rasulullah mengatakan, diambil satu genggam, Rasulullah bilang, kasihkan kepada Abu Talha. Dikasih ke Abu Talha. Saat sahabat mengetahui bahwa satu bagian rambut Nabi dikasih Abu Talha, semua sahabat berebutan semua. Sampai sahabat di Haji Wada tersebut tidak ada satu rambut Rasulullah yang jatuh kecuali diambil sama sahabat. Di antaranya Suhail bin Al-Quraisy. Suhail bin Amr ini adalah salah seorang delegasi orang kafir Quraisy ketika Sulhul Hudaybiyah. Nabi berkehendak untuk umroh, namun ditahan sama orang-orang kafir Quraisy, nggak boleh masuk ke kota Mekah untuk umroh. Padahal Nabi tidak berniat untuk berperang. Ditahan di Hudaybiyah. Kemudian Rasulullah mengirim Sayyidina Utsman bin Affan untuk membicarakan hal tersebut kepada orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy malah menahan Sayyidina Utsman bin Affan. Saat ditahan, diisukan bahwa Sayyidina Utsman dibunuh. Rasulullah geram cintanya Rasulullah kepada Sayyidina Utsman, kemudian bilang sama sahabat, saya mau semuanya berbaiat setia kepada aku. Kalau Utsman dibunuh, kita akan serang kota Mekah. Maka berbaiatlah seluruh sahabat.
Akhirnya baiat ini dikenal dengan nama Baiatur Ridwan. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Qur'an, laqad radiyallahu. Laqad radiyallahu. Allah sungguh meridhai anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta syajarah fa'alima ma fi qulubihim, dan seterusnya ayat. Kemudian dibuatlah genjatan senjata. Sayyidina Ali bin Abi Thalib disuruh oleh Rasulullah untuk menulis genjatan senjata tersebut. Ditulis oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Suhail bin Amr, kami tidak kenal kata Bismillahirrahmanirrahim, kau ganti. Yang kami kenal ada Bismikallahumma. Kami tidak kenal Bismillahirrahmanirrahim, ganti. Disuruh sama Rasulullah, ganti wahai Ali. Diganti sama saya, Bismikallahumma. Ditulis kemudian, hadza ma wafaqa alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma Suhail bin Amr. Ini adalah kesepakatan yang dibuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Suhail bin Amr. Suhail bin Amr mengatakan, wahai Ali, kalau kami tahu Muhammad itu utusan Allah, ngapain kami berperang dengan dia? Kami tidak kenal Rasulullah. Ganti. Ini adalah kesepakatan Muhammad bin Abdullah. Tidak pakai kata Rasulullah, tidak pakai salawat. Sayyidina Ali tidak mau menghapus. Sayyidina Ali tidak mau menghapus. Akhirnya Rasulullah bilang, hapus wahai Ali. Sayyidina Ali mengatakan, ya Rasulullah, aku tak akan menghapus nama Rasulullah. Sampai Rasulullah mengatakan, wahai Ali, aku adalah utusan Allah meskipun kau hapus tulisan Rasulullah. Sayyidina Ali tetap mengatakan, ya Rasulullah, aku tidak akan menghapus nama Rasulullah. Rasulullah berkata lagi, wahai Ali, aku tetap Rasulullah meskipun mereka orang Mekah tidak mengakui aku Rasulullah. Sayyidina Ali tetap mengatakan, ya Rasulullah, aku tidak akan menghapus nama Rasulullah. Supaya anda faham gimana sahabat menghormati Rasulullah, sampai urusan nama pun tidak berani menghapus. Urusan nama, pantaslah sahabat ini pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf, kemuliaan sahabat tidak ada faktor yang lain melebihi dari mereka sahabatnya Rasulullah, lain tidak. Tuhan yang lebih alim dari sahabat, dari generasi-generasi sahabat ada. Beberapa generasi setelah sahabat lebih alim dari sahabat. Beberapa orang dari generasi setelah sahabat yang ibadahnya lebih banyak dari sahabat. Namun kumpulkan 1000 wali tidak akan sampai di kakinya sahabat. Kumpulkan 1000 ulama yang berbesar, bukan kelas Banda Aceh, bukan kelas Aceh Nangro Darussalam, bukan kelas Indonesia, seluruh dunia. Kumpulkan ulama, 1000 ulama masih lebih mulia sahabat. Apa? Karena sahabat statusnya adalah sahabat Rasulullah. Selesai. Tidak berbicara ibadahnya, tidak berbicara tentang sholatnya, tidak berbicara tentang tidak bicara itu. Yang penting sahabat. Demikianlah sahabat memuliakan Rasulullah. Untuk apa Rasulullah memberikan rambutnya kepada Abu Talha? Dan kenapa Rasulullah membiarkan sahabat berebutan akan rambutnya Rasulullah? Supaya anda paham, untuk apa rambut? Tidak mungkin rambut dimasak, tidak mungkin rambut dijadikan mie Aceh, tidak bisa. Untuk apa? Dimakan tidak bisa. Pastinya Rasulullah ada pandangan beliau gimana nilai keberkahan tersebut dan sampai kepada umat yang setelahnya, generasi setelah sahabat. Dan gimana kalau kita membaca kitab-kitab sirah dan syama'il, sahabat itu detail menceritakan Rasulullah kepada anak-anak dan cucu-cucunya. Sampai dalam hadis Sahih Bukhari, dan saya ingat dari sanad Sayyidina Lair, dari Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Anas mengatakan Rasulullah wafat dan di jenggotnya tidak lebih dari 20 uban. Dalam riwayat Imam Baihaqi, dalam Imam Turmudi disebut, tidak aku menghitung
uban yang ada di jenggot Rasulullah, maka kuhitung sekitar 17 atau 18. Yang kami maksud Tuhan, sampai segitunya sahabat ya, sampai uban jenggot Nabi pun dihitung. Supaya Anda paham gimana cintanya sahabat sama Nabi. Ada Anda kira-kira ini murid-murid Tengku umpamanya sampai ngitung jenggotnya Tengku? Tidak ada. Tapi gimana sahabat? Dan ulama pun membahas luar biasa dalam urusan semua barang Rasulullah. Seorang ulama Ibnul Munqidh punya kitab namanya Kitabul Asa, kitab tongkat, membahas detail tongkat Rasulullah. Ibnul Munqidh ini adalah ulama di tahun 500 Hijriah. Kitab bahas tentang tongkat Rasulullah. Ada lagi kita dapatkan satu kitab yang dikarang oleh Al-Imam Abu Abdillah Az-Zamzami, lebih kurang tahun-tahun 900-an beliau. Beliau punya kitab namanya Faidul Jud fi Ma'na Hadis Syayyabatni Hud. Faidul Jud fi Ma'na Hadis Syayyabatni Hud. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beruban, Sayyidina Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, syayyabta ya Rasulullah, engkau mulai beruban ya Rasulullah?" Rasulullah bersabda, "Syayyabatni Hudun wa akhwatuha." Yang menjadikan aku beruban adalah turunnya surat Hud dan beberapa surat-surat setelahnya. Kenapa? Karena surat Hud berbicara akan hari kiamat, berbicara akan kejadian-kejadian hari kiamat. Surat yang setelahnya Amma Yatasaalun wal Mursalat, Waqiah, turun setelah surat Hud. Ini banyak berbicara tentang hari kiamat. Disebutkan Rasulullah mikirkan umatnya di hari kiamat sampai beliau keluar uban beberapa helai. Tuhan, garis besarnya, mungkin semuanya rindu untuk bisa melihat artefak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tidak akan memperpanjang pembicaraan ini, tapi yang kami maksud adalah Arab semuanya memiliki keyakinan dan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah kita diperkenankan oleh Allah melihat bagian dari jasad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun rambut, meskipun jenggot. Nanti mungkin Anda melihat memang satu helai dua helai rambut, betul, satu helai dua helai. Tapi yang Anda pikirkan rambut siapa? Jenggot siapa? Anda mohon kepada Allah, ya Allah, sebagaimana Engkau karuniakan kepada kami, ya Allah, bisa melihat jenggot Rasulullah, rambut Rasulullah, karuniakan ya Allah bisa melihat pemilik rambut ini ya Allah, karuniakan bisa melihat jenggot ini ya Allah. Memang satu helai dua helai, tapi ini yang kami maksud, dan juga kawan-kawan, niat dari Sayyid Muhammad Al-Qadri, Tengku Haji Jamhuri menerima ini artefak sebagai bentuk edukasi buat kita semuanya, lebih mahabbah dan ta'zim, rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuhan, saya bacakan satu ayat Al-Quran. Anda pastinya tahu banyak cerita tentang Talut dan Jalut dalam Al-Quran. Ada di Bani Israel Talut sama Jalut. Kemudian orang-orang Bani Israel komplain, kenapa kok Talut jadi raja? Disebut dalam Al-Quran. Kemudian Allah menjelaskan kenapa Talut jadi raja. Inna ayata mulkihi ayyatiyakumut tabut fihi sakinat wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhul malaika. Ini Al-Quran, bukan pendapat ulama. Ini Al-Quran ini. Mungkin kita beda pendapat Tuhan dalam urusan fikih. Mungkin nyentuh istri batal atau enggak wudunya, mungkin kita bisa beda pendapat, bisa kita beda pendapat.
Tapi urusan menghormat Rasulullah masih ada beda pendapat. Ini aneh. Aneh, untuk menghormati Rasulullah masih beda pendapat. Anda masih mau tanya dalil. Tadi kita sampaikan. Terjemahan ayat ini. Sesungguhnya tanda kekuasaan Talut diridhoi oleh Allah adalah didatangkannya tabut. Apa tabut? Peti. Sakinatun wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Harun. Di dalamnya ada ketenangan. Ketenangan itu dalam bentuk apa? Sisa-sisa dari peninggalan Nabi Musa, Nabi Harun. Nabi Musa, serban Nabi Musa, tongkat Nabi Musa, baju Nabi Harun, serban Nabi Harun. Yang cukup mengejutkan adalah tahmiluhul malaikat, dibawa sama malaikat. Tengku-tengku yang terhormat, ngapain malaikat bawa-bawa peti? Tidak ada kerjaan apa malaikat? Bawa-bawa peti itu apa? Supaya Anda faham nilai para malaikat menghormati perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menghormati peninggalan Nabi Musa, Nabi Harun. Sekarang lebih mulia mana barangnya Nabi Muhammad atau Nabi Musa, Nabi Harun? Peninggalan Nabi Muhammad atau peninggalan Nabi Musa, Nabi Harun? Ya sama juga dengan dalil. Kalau Allah menyebut banyak tentang maulidnya Nabi Isa, maulidnya, lahirnya Nabi Musa, detail Allah menceritakan di mana ibunya Nabi Musa khawatir, di mana ibunya Nabi Musa ketakutan, sampai diberi ilham oleh Allah untuk masuk ke dalam peti, sampai kemudian disuruh untuk mengalirkan di aliran sungai Nil, sampai kemudian ditemu sama keluarga Fir'aun, sampai diasuh oleh Fir'aun, oleh istri Fir'aun Siti Asia, dan detail Al-Quran berbicara. Kalau lahirnya Nabi Musa, lahirnya Nabi Yahya, lahirnya Nabi Isa, lahirnya Nabi Ishak, Nabi Ismail disebut oleh Allah dalam Al-Quran, terus kita nggak boleh menyebut lahirnya Nabi Muhammad? Fahamin Tuhan nilai kemuliaan Nabi Muhammad. Sama juga demikian ini. Kalau barang peninggalannya Nabi Musa, Nabi Harun dibawa-bawa sama malaikat, apa tidak lebih mulia barang peninggalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada beberapa mungkin yang bertanya sama kita, Ustadz, yakinkah kita kalau itu barangnya Rasulullah? Saya tidak ambil pusing sama orang-orang yang nggak yakin. Tapi orang yang memiliki rasa cinta kepada Rasulullah, kerinduan Rasulullah tidak akan terbendung. Lagi pula, mungkin sebagian tahu dulu sebelum pandemi, ini artefak ini sudah roadshow ke kota-kota besar di Indonesia. Di Jakarta, seingat kita juga dibuka sama Gubernur dan juga Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kita bukan urusan siapa pemimpin sekarang, bukan urusan. Yang pro yang kontra bukan urusan kita. Yang saya kami maksud adalah ini artefak sudah diterima di seluruh provinsi di negara Indonesia dengan sertifikat internasional. Profesor-profesor sudah meneliti. Di antara pemiliknya adalah Sultan Brunei Darussalam, beberapa orang-orang istimewa di Singapura, yang sampai akhirnya dikumpulkan sama Profesor Abdul Manan Embong. Udah, terlepas bagi urusan yang percaya atau tidak percaya. Tadi disebutkan sama Ustadz Hasri Harahap, kalau yang pedang saja yang replika. Oleh sebab itu beliau perkenankan, tim memperkenankan ini mau dipegang-pegang, mau difoto, terserah, mau replika. Kadang kan kepingin foto-foto, kepingin megang, mau replika, pegang aja nggak apa. Tapi kalau nanti kayak rambut Nabi, jenggot Nabi, serban Nabi, ya jangan dipegang-pegang, takut pula kan gitu kan ya. Yang jatuh, yang pecah, yang apa segala macam. Maka
dan fahamin nilai adab di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, itu cuma sehelai rambut, mana Rasulullah? Tuan, yang ngerti fikih, saya ajak bicara sedikit. Ada kaidah lil juz'i hukmul kull. Bagian itu memiliki kehormatan keseluruhan dari bagiannya. Baik bagian itu zahir atau batin. Contoh yang kami maksud zahir atau batin, contoh cucunya guru kita. Ini anak tidak ngajarin saya, tapi kakeknya yang ngajarin saya. Saya hormatin ini anak karena ini cucunya guru saya. Sudah. Contoh hukum fikih, Anda potong kuku, disunahkan untuk ditanam. Kenapa? Karena kuku adalah bagian dari tubuh kita. Bagian dari tubuh kita. Tadi di awal kita sampaikan betul 1 helai 2 helai rambut. Tapi rambut siapa? Jenggot siapa? Maka di sini ma'asyal hadirin wal hadirat, beberapa kali entah tadi saya datang agak terlambat apa yang disampaikan sama Ustadz Hasri Arahan sebagai pimpinan roadshow artefak Rasulullah ini. Tapi beberapa kali saya dengar di beberapa sambutan beliau mengatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencari jalannya sendiri. Maaf Tengku Haji Jamhuri, lembaga pendidikan yang lebih besar daripada Nurun Nabi banyak. Maaf, ini disebut itu sekolah dasar tahfidz Quran Nurun Nabi, sekolah dasar anak-anak SD berarti. Terlepas dari mohon maaf akan kehormatan dan kemuliaan Tengku Haji Jamhuri sebagai imam besar Masjid Raya, tapi barang Rasulullah masuk ke sekolah dasar, masuk ke sekolah dasar. Kemarin majelis taklim Al-Mashhad Lok Sumawi. Sebelum-sebelumnya ada salah satu pesantren di pedalaman yang kita masuk pun juga agak jauh, dekat sama Danau Toba sana, Siantar. Namanya pun aneh kampungnya, Kampung Kasimbir. Namanya pun aneh, tapi kita hanya masuk sana. Pesantren yang lebih besar banyak, tengku-tengku ulama yang lebih besar banyak. Tapi kita bersyukur kepada Allah, kita yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maaf Tuhan, tak ubahnya sama. Siapa yang sholat subuh di awal-awal shaf pertama di masjid? Saya tidak merendahkan kehormatannya gubernur atau wali kota atau bupati. Tapi jarang-jarang rasanya gubernur, wakil gubernur kemudian sholat subuh di shaf pertama masjid, jarang-jarang. Kadus, kepala dinas atau apa, orang-orang kaya hebat kemudian sholatnya, mohon maaf, jarang-jarang. Siapa yang sholat subuh di masjid-masjid? Yang sholat subuh adalah pekerja-pekerja biasa, mungkin tukang betor, mungkin supir. Allah Subhanahu wa ta'ala menentukan siapa yang dekat kepada Allah bukan dari ukuran kemuliaan, harta atau jabatan. Silakan mari. Silakan mari. Maaf ya, lanjut ya. Maaf. Kita sampaikan tadi bahwa Rasulullah memilih jalannya sendiri, dan berapa banyak kadang-kadang orang menyia-nyiakan kesempatan. Maka saya harapkan semuanya kalau bisa Anda sebarkan WhatsApp, WA, kesempatan besar untuk keluarga Anda bisa menyaksikan sini. Sampaikan untuk mereka nanti habis zuhur atau asar, insya Allah ini artefak sampai ba'da maghrib di sini. Ambil kesempatan besar. Saya tadi sampaikan, Allah Subhanahu wa ta'ala menentukan kita. Tuan, maaf Tuan,
berbicara kalau sama Rasulullah SAW, tolong letakkan ego kita, tolong letakkan kehormatan-kehormatan yang Anda rasa Anda milikinya. Ini Rasulullah, ini urusan ambil berkah dengan barang Rasulullah. Jangan kemudian pakai kefikiran aku tidak diundang, kenapa artefak tidak masuk ke pesantrenku, ke dayahku, kenapa aku kok tidak diundang khusus, kenapa? Tolong Tuhan, ini urusan Rasulullah. Tuhan, kita mungkin bisa ego dengan jaga ego dengan kawan-kawan kita atau yang sederajat dengan kita, tapi kita sama orang tua kita nggak bisa jaga ego, kita sama guru nggak bisa jaga ego. Kita harus tawadhu, maka kita akan mendapatkan keberkahan hidup kalau kita sopan sama guru kita, sopan sama orang tua kita. Ini sama orang tua, ini sama guru. Bagaimana dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Rugi orang yang sudah tahu tapi egonya masih kuat dalam hatinya. Ngapain aku ke tempatnya Tengku Jamhuri? Ngapain aku? Mohon maaf Tuhan. Ustadz Hasri menawarkan ke beberapa pesantren waktu lalu, tapi sebagian mungkin meragukan dan lain sebagainya. Saya hubungin Abu Mudi. Abu Mudi berpikir pun tidak, beliau langsung menerima dengan gembira luar biasa. Betul itu Ustaz? Betul insya Allah Abu. Masukkan ke pesantren saya. Saya menjadwal 1 hari untuk 2 tempat. Langsung beliau mengatakan, Ustadz, 1 hari khusus untuk pesantren saya di Samalanga, di Mudi Mesra. Jangan dirubah-rubah. Pokoknya itu hari tetap 1 hari full total nginep di pesantren. Setelah beliau menerima, coba Anda bayangkan, ini loh ulama yang ngerti kemuliaan. Saya tidak merendahkan tengku-tengku yang lain, enggak. Tapi kalau Tengku baru punya murid 100 aja sok kali. Tengku baru punya murid 150 aja sok kali. Ini Abu Mudi muridnya ribuan, tapi ketika diajak bicara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau tidak banyak berpikir. Kita bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita diberi oleh Allah kesempatan untuk bisa melihat. Tadi saya sampaikan niat ta'zim, mahabbah, cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sampaikan berkali-kali, betul 1 helai 2 helai rambut Rasulullah, betul 1 helai 2 helai jenggot Rasulullah, tapi fikirkan sehelai 2 helainya, tapi milik siapa? Dahulu pun para sahabat bagaimana memuliakan helai-helai rambut Rasulullah. Sayyidina Khalid bin Walid, beliau sampai dalam satu peperangan pernah kopiahnya jatuh, tidak tersadarkan. Beberapa saat setelah dia sadar, dia cari-cari kopiahnya sampai membahayakan dirinya di tengah-tengah pasukan. Sahabat yang lain berteriak-teriak untuk menjaga pemimpinnya Khalid bin Walid. Setelah dapat kopiahnya, dicium-cium, dipeluk, kemudian dia balik. Sahabat yang lain mengatakan, wahai Khalid bin Walid, kalau urusan kopiah nanti kita cari kopiah yang lain. Katanya Khalid, bukan masalah kopiahnya, tapi dalam kopiah tersebut ada beberapa helai rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya dapat keberkahannya. Tadi kita sampaikan semuanya jujur. Tim Artefak mengatakan bahwa hanya pedang yang replika, yang lain ada sertifikatnya kalau itu semuanya asli. Ambil kesempatan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ambil berkah, edukasi untuk semua anak-anak dan keluarga kita untuk menambah kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersabda, "Allimu auladakum salasa khisalin, hubbikum wa hubbi ahli baitihi wa tilawatil Quran." Ajar anak-anak kalian 3 hal: cinta Nabi kalian, cinta keluarga Nabi kalian, dan membaca Al-Quran. Saya mau bahas kenapa kok Al-Quran ditaruh nomor 3, saya nggak berani. Tapi urutannya Nabi bilang kayak gitu. Urutannya pertama cinta Nabi kalian, 2 cinta keluarga Nabi kalian, dan membaca Al-Quran. Mudah-mudahan semuanya dalam keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan yang mulia Tengku Haji Jamhuri sekeluarga mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala, ditambahkan taufik di atas taufik yang telah diberikannya kepadanya, dan semua anugerah Allah Subhanahu Wa Taala, dan dalam tambahan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam keberkahan yang sempurna. Kita semuanya juga demikian. Mudah-mudahan kita diperkenankan oleh Allah untuk bisa mensyukuri nikmat-nikmat Allah, sehingga Allah berkenan untuk menjaga nikmat-nikmat yang ada. Allah berkenan menambahkan dan menyempurnakan nikmat-nikmatnya.
sehingga sampai nanti di hari kiamat mudah-mudahan sebagaimana di dunia kita dikumpulkan dalam area rahmat Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di akhirat juga dikumpulkan di area rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bacakan suratul Fatihah sebagai penutup maulid ini, yang nanti setelah ini kita semuanya diperkenankan untuk melihat artefak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita niatkan apa yang ada di dalam hati kita. Apa yang ada dalam hati kita Allah Maha mengetahui. Kita nggak perlu menyebutkan 1, 2, 3, 4, 5 niat-niat dan juga hajat kita. Allah Maha mengetahui. Kita bacakan surat Fatihah dan niat juga untuk orang-orang tua kita yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan makamnya selalu dijadikan oleh Allah taman-taman surga insyaallah, dan orang tua kita yang masih hidup mudah-mudahan dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua, dibanggakan oleh orang tua, qurratu a'yun, penyejuk mata untuk orang tua kita di dunia sampai nanti di akhirat. Dan mudah-mudahan anak-anak kita semuanya, keluarga kita semuanya sakinah mawaddah warahmah, anak-anak solihin solihat ala hadhihi niyyah wa kulli niyyah salihah wa ma nawa masyayikhuna wa ma nawa qutbuz zaman wa ma nawa Rasulullah wa ma hata bihi ilmullah min salihin niyyat wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tardah wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihil 'uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim wa sasqal ghamam bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli mahadin wa nafas bi adadi kulli ma'lumin lak. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah wa dawamal 'afiyah وتمام العافية والشكر على العافية. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآثر علينا كلنا ولا تكن علينا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واكشف كروبنا وسهل مطلوبنا وحسن أخلاقنا ووسع من الحلال أرزاقنا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا وعن بابك فلا تطردنا واختم بالصالحات أعمالنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا وأولادنا وأصحابنا وذرياتنا من أهل العلم وللخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل السوء والدار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا أحدا منا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل هذا الجمع محض سرور لقلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعله محض سرور لقلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعله محض سرور لقلب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم اجعلنا من أسعد الناس بشفاعة النبي. اللهم اجعلنا من أسعد الناس برؤية النبي. اللهم اجعلنا من أسعد الناس بمتابعة النبي. اجعلنا من أسعد الناس بمجاورة النبي. اللهم اجعلنا من أسعد الناس بمؤانسة النبي في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والعفو منكم. Mohon maaf khususnya kepada para tengku-tengku yang mulia. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.